Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini masih diberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tak turunnya, dan di pada pagi ini sudah bangun dan sudah fiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau telah membangun kami di pada pagi hari ini. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu, yang Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat tahun baru. Salam damai sejahtera. Di mana juga berada kita di pada pagi hari ini, tetap andalkan Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini sangatlah semakin sukar. Jadi jika kita tidak ada penyerahan kita tidak ada pegangan kita, tentu kita cemas, lemas, lesu, dan betul-betul kita galau, dan betul-betul kita juga akan bisa putus asa. Kenapa? Karena kita melihat akhir-akhir zaman ini semakin sukar. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap gerak-gerik kita, supaya kita tetap semangat, ceria, dan tetap ada dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya jika kita ini mengatakan kita orang Kristen, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan kita baca firman Tuhan ini taat dan setia. Tentu kita akan dibenahi, tentu kita akan diajari, tentu kita akan dituntun bagaimana sebetulnya menjalankan kehidupan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, ini hanya di dalam Tuhan kita bisa merasakan damai sejahtera, kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita sudah dibayang-bayangkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan di pada pagi ini kita akan membaca Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan berseru-seru kepada kita, termasuk yang itu hari kepada murid-muridnya, jadi termasuk kita karena kita telah membacanya. Jadi katanya tadi kepada kita, Tuhan Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita tahu yang mengutus Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah satu. Nah, jadi kita tahu bahwa saat ini ada Roh Kudus. Jadi kita melihat setelah Tuhan berfirman, sehingga Tuhan mengasihi dunia ini sehingga diturunkanlah Yesus ke dunia ini. Adalah Tuhan yang meninggalkan ke surga, kemuliaannya di surga, sehingga datang ke dunia ini untuk membenahi dunia, supaya dunia taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang kita alami saat ini adalah karena Roh Kudus ketika Yesus meninggalkan dunia ini,
ada roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa Roh Kuduslah saat ini yang menuntun, membimbing, menyertai kita, mengajari kita, sehingga kita paham bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak membuka hati kita dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan bisa bagaimana menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku tergantung kita bagaimana kita menyikapi kekristenan kita supaya kita mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena manusia hanya mencari yang indah-indah saja. Karena manusia yang mencari yang enak-enak saja. Nah, padahal kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bukanlah hanya indah-indah saja, tapi kita melihat sini suka dukanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan hanya mengharapkan apa kata manusia, karena kata manusia adalah untuk diri sendiri, untuk menyenangkan daging, untuk menyenangkan tubuh. Padahal di sini kita melihat harus kita menanggalkan kedagingan kita. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti, kita harus melakukan mana. Apakah kita hanya melakukan dunia, seturut dengan kehendak dunia, apakah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita melakukan seturut dengan kehendak dunia, tentu kita menyenangkan daging, tentu kita mencari kesenangan. Tapi jika kita menuruti kehendak Tuhan, tentu ada batu-batu kerikil yang harus kita hadapi. Nah, tentu kita situ harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku, ini tergantung kita bagaimana kita menyikapi firman Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita melihat di sini ayat 45 mengatakan kepada kita, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas di sini kita lihat firman Tuhan mengatakan, barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Nah, jadi kita saat ini kita tidak melihat Bapa, tidak melihat Yesus. Nah, jadi dari mana kita tahu ada sorga, dari mana kita ada tahu neraka? Jadi kita harus kembali kepada firman. Jika kita tidak kembali kepada firman, tentu kita tidak tahu apa-apa, karena kita tidak jumpa bersama Tuhan, kita tidak jumpa bersama Yesus langsung. Jadi di sini kita tahu Tuhan itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, karena firman mengatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi katanya tadi, siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, berarti dia itu adalah Bapa. Dia itu adalah anak, tapi dia itu juga Bapa. Karena jelas mengatakan tadi, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita tahu siapa sebenarnya Yesus. Karena apa? Karena kita membaca firman. Nah, jika kita tidak membaca firman, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, bahkan kita menganggap Tuhan itu dua, Yesus bahkan tiga, Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Jadi itu yang sering kita sebut-sebut orang Kristen. Nah, jadi jika kita tidak paham akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengatakan tiga, padahal kita tahu tiga itu tapi satu. Nah, sama seperti HP, Telkomsel kita melihat satu, tapi pengikutnya puluhan juta. Jadi apa yang kita buat kepada teman-teman kita, Telkomsel hadir, nyambut, melayani kita. Jadi sama juga kepada Bapa kita di sorga. Bapa kita itu sama seperti, ibaratkan sama seperti Telkomsel. Berbiliaran manusia tapi bisa nyambung. Karena apa? Karena pusatnya adalah seperti Telkomsel tadi. Berjuta manusia, bermiliaran manusia bisa nyambung
kepada tujuan. Karena apa? Karena oleh karakter Telkomsel. Jadi begitu juga kita dengan Tuhan kita berjuta bahkan bermiliaran manusia bisa nyambung. Karena apa? Karena Tuhan pokoknya, Tuhan pusatnya. Jadi begitulah kita ini hidup dalam dunia ini, padahal bukannya tiga. Tuhan itu bukan tiga tapi satu. Nah, jadi penyebutan itu adalah 3 sampai 3. Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Saudaraku, supaya kita tahu bahwa sini di mana Tuhan Yesus mengatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kita melihat Yesus itu terang. Yesus itu menerangi umat manusia supaya hati kita ini dibukakan, supaya kita mengerti jalan-jalan kebenaran, supaya kita mengerti jalan-jalan yang ke surga. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk membuka hati kita, menerangi hati kita. Tapi namun manusia, kita melihat akhir-akhir zaman ini menutup hati untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kenapa manusia menutup hati untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Itulah karena akibat dunia ini. Dunia ini tidak suka kita mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi kita ingin Dia itu membawa kita ke dalam kegelapan supaya kita tidak melihat keterangan itu. Jadi kita dibawa untuk dimusnahkan ketika nanti Yesus datang ke dunia ini. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat orang-orang yang kudus. Jadi jika kita tidak mau taat dan setia kepada Tuhan, kita tentu tinggal di dunia ini 1000 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang terangkat itu, yang diubahkan itu, yang dibangkitkan itu, yang taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, sini kita mengerti jika kita membaca firman Tuhan ini. Karena di firman di Alkitab ini jelas diterangkan kepada kita kemana kita sesudah mati dan apa yang kita harus lakukan. Jadi di sini tadi supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita diajarkan supaya kita juga Tuhan ada dalam hati kita, kita ada dalam hati Tuhan, supaya kita menyatu. Nah, makanya di sini ketika di Efesus 1 mengatakan kepada kita, jelas firman Tuhan mengatakan firman kebenaran supaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Nah, jadi Bapak Saudaraku, sini harus kita mengerti supaya kita dapat menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak mengerti. Jika kita hanya mendengar saja, tentu kita tidak paham jalan-jalannya Tuhan. Karena jika kita hanya mendengar saja, seperti perkataan-perkataan orang. Ada tadi perkataan hanya satu, tapi karena perkataan-perkataan orang menjadi 10. Karena apa? Karena sudah dipecah-pecahkan menjadi banyak. Jadi padahal firman Tuhan tadi satu, tapi ketika manusia punya ulah sehingga menjadi banyak. Jadi jika kita tidak kembali kepada dasar, tentu kita tidak tahu membedakannya. Tentu kita jadi ragu. Kenapa? Karena kita tidak ada kepastian. Tapi jika kita kembali kepada firman, di sini ada pengertian dan kepastian. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menuntun kita, mengajari kita, membina kita, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Makanya sini tadi kita melihat ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang ke dunia ini
bukan menghakimi. Tahun 2000 lalu Yesus datang ke dunia ini bukannya untuk menghakimi, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga dia datang untuk mengajari, membimbing, menuntun kita, bahkan segala perumpamaan dia buat supaya manusia tanggap dan nalar apa tujuan yang disampaikannya. Tapi namun begitu kita tidak tangkap, namun begitu kita tidak percaya, namun begitu Tuhan gigihnya untuk menyampaikan firman kebenaran kepada kita, tapi kita tidak yakin dan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, ini tergantung kita. Apakah kita mau kembali kepada firman Tuhan? Apakah kita mau mengikuti hanya ikut ajaran-ajaran manusia? Jadi sini tadi jelas katanya kepada kita tadi, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan Yesus datang tahun 2000 lalu, dia bukan menghakimi, tapi Tuhan firman yang menghakimi kita. Karena apa? Karena dia sudah menyampaikan firman kepada kita, yaitu isi Alkitab, supaya kita taat dan setia, supaya kita nanti kedatangan Yesus kedua kalinya kita tidak dihakimi. Karena apa? Karena kita sudah taat melakukan firman Tuhan. Tapi jika kita tidak taat dan setia, tentu firman inilah yang menghakimi kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, namun kita tidak mau melakukannya. Jadi ayat 49 mengatakan kepada kita, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Jadi di sini kita melihat semuanya itu bukanlah dari diriku sendiri, itu kata Tuhan Yesus, tapi katanya dari Bapakku. Jadi apa yang disampaikan Bapakku kepada aku, itulah yang disampaikan kepada kamu, katanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam Alkitab ini bukanlah dari hati manusia, tapi dari Tuhan, karena sudah diilhamkan kepada Tuhan, kepada manusia, supaya manusia bisa taat dan setia. Jadi jangan kita mengatakan Alkitab itu kan tulisan manusia. Nah, jadi jika kita mengatakan seperti itu, kepada siapa lagi kita percaya? Makanya kita harus menguji firman Tuhan ini. Kita baca firman Tuhan ini, kita uji firman Tuhan ini apakah benar atau tidak. Nah, jadi kita bisa praktekkan. Nah, jadi jika kita tidak firman Tuhan ini tidak benar, ngapain kita masih mengikuti isi Alkitab ini? Ngapain kita mesti menjadi orang Kristen jika tidak benar isi Alkitab ini? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengujinya, itulah sehingga kita menjadi ikut-ikutan, sehingga kita hanya ke gereja karena kita merasa jika kita tidak ke gereja, tidak ada kawan-kawan kita, tidak ada yang memperhatikan kita. Karena banyak saat ini orang ke gereja bukanlah mencari kebenaran, bukannya mencari keselamatan, tapi mencari teman, mencari tempat bergaul, supaya nanti ada masalah dalam keluargaku, ada yang menjenguk. Apabila nanti ada acara di dalam keluargaku, ada yang membimbing aku. Jadi kebanyakan saat ini yang datang seperti itu, bukannya datang ke gereja untuk mencari kebenaran, keselamatan hidup yang kekal itu. Jika kita datang ke gereja untuk mencari hidup yang kekal itu, tentu kita perhatikan apa isi Alkitab ini. Karena kuncinya adalah Alkitab. Siapapun dia, jika dia tidak menyampaikan firman kebenaran ini, tentu bukan itu jalan kebenaran. Nah, jadi kuncinya Alkitab. Semuanya yang menyampaikan jalan kebenaran itu adalah dasarnya Alkitab. Nah, jadi apa yang tertulis dalam Alkitab ini, itulah yang kita ikuti. Karena di sini tadi jelas katanya ayat 50 mengatakan kepada kita, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya
sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi sini kita melihat firman Tuhan ini adalah untuk keselamatan jiwa kita. Nah, jadi apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus, itulah sampaikan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti saya untuk menyampaikan firman di setiap pagi ini untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita di mana dasar-dasar firman yang dikaruniakan, yang diajarkan kepada saya, itulah yang saya lontarkan. Itulah yang saya sampaikan setiap pagi untuk renungan kita. Jadi aku tidaklah ada yang mengajari, tidaklah dari diriku sendiri, tapi apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ini tidak belajar bagaimana seharusnya seturut dengan kehendak manusia, apa yang harus sampaikan hari ini, tapi tidak. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan taruh dalam hati saya apa yang harus saya sampaikan. Jadi Bapak Saudaraku, saya ini bukanlah firman saya sampaikan ini bukanlah dari diri saya sendiri, tapi firman saya sampaikan ini adalah dari Tuhan. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi apa yang tertulis dalam kitab, itulah yang saya sampaikan. Karena saya bukanlah firman Tuhan ini bukanlah dari diri sendiri, bukan dari diri saya sendiri, tapi firman ini adalah dari firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita supaya kita jangan lalai, supaya kita jangan lengah, supaya kita jangan dihanyutkan oleh dunia ini, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini. Apalagi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat akhir-akhir zaman ini tidak lagi ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan, sehingga saat ini kita hanya mencari terus, memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Jadi tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada firman kebenaran. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanalah kita dibawa dunia ini? Jadi itulah Bapak Saudaraku, sehingga saya mengingatkan firman Tuhan ini kepada kita satu persatu di mana saja kita berada pada pagi hari ini untuk mengingatkan supaya kita jangan lalai, supaya kita jangan lengah, supaya kita waspada. Karena apa? Karena setan itu sudah gencar-gencarnya untuk mengintai manusia supaya manusia binasa, supaya manusia satu pun tidak kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita sadar karena kita ini adalah numpang, karena kita ini adalah hanya berkemah di dalam dunia ini sementara. Jadi kita bukanlah tempat kita di dunia ini, walaupun kita hidup dalam dunia ini, tapi kita bukanlah tempat kita di dunia ini. Kita hanya singgah saja. Jadi jika kita singgah Bapak Saudaraku, tentu tantangan banyak, tentu masalah banyak, tentu pergumulan banyak. Di manalah jika kita berkemah, jika ada angin kita juga akan kena, jika ada hujan kita juga akan kena, jadi jika ada bencana juga kita kena. Kenapa? Karena kita hanya berkemah, jadi tidak punya rumah yang kokoh. Jadi kita harus sadar, karena Tuhan mengatakan kepada kita sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita belum dipilih, itulah sehingga kita tidak akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita menganggap itu hanya simbolik. Firman Tuhan ini hanya sebagai simbolik. Keagamaan ini sebagai simbolik, tapi bukan kebenaran. Jadi jika kita sudah dipilih, tentu kita sudah kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, kita dipilih. Walaupun mungkin penderitaan yang kita alami, bertubi-tubi masalah pergumulan yang kita hadapi, tapi bersyukurlah karena itu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari itulah ujian kepada kita supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak ada ujian, kita tidak akan naik, kita tidak akan lulus. Tapi karena ujian inilah kita bisa naik dan kita lulus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi jika kita santai-santai saja, pasti kita tidak akan lulus. Kenapa? Karena kita menganggap kita itu sudah pintar, karena kita menganggap kita itu sudah diselamatkan,
Jadi kita tanpa usaha, tanpa belajar, dan tanpa mengerjakan PR, pasti kita tidak akan lulus. Kenapa? Karena kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah bukalah hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus membimbing, menuntun, menyertai kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita paham dan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman kebenaran, dan jaga kesehatan, supaya kita tetap kuat dan kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih banyak, Shalom.